سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام. Wawaroda anna man qara al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di ruangan Masjid Jami'at Taqwa ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita membaca kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kitab An-Nashihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menjelaskan dengan redaksinya, wawaroda dan telah datang keterangan hadis annaman qara al-ayataini, sesungguhnya orang-orang yang membaca dua ayat min akhir surah Al-Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah, filailatin, dibacanya dua ayat akhir surah Al-Baqarah di malam hari, kafatahu, maka dua ayat itu akan mencukupi apa yang dibutuhkannya. Jadi kalau malam kita baca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, maka kata Nabi, insya Allah segala kebutuhan-kebutuhan kita dicukupin sama Allah dengan sebab kita membaca dua ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah. Ya bunyinya apa? Amanar Rasulu. Ya. Jadi komplitnya tuh Bapak Saudara, kalau kita ya mau baca, ya itu kita udah hafal semuanya. Karena ini ayat udah sangat masyhur, sudah sangat familiar. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Itu satu ayat. Nah ayat satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Itu dua ayat yang terdapat di penghujung daripada surah Al-Baqarah. Kalau kita baca dari lillahi ma fis samawati berarti 3 ayat. Kalau disuruh 2 ayat berarti jangan dari lillahi ma fis samawati, tapi dari apa? Dari amanar rasulu. Nah, ini ayat dibaca sesuai dengan hadis Nabi. Siapa-siapa yang membaca 2 ayat di akhir daripada surah Al-Baqarah dibacanya di malam hari, maka 2 ayat itu akan mencukupinya. Artinya apa?
Artinya segala apa yang kita inginkan, kita butuhkan, kita minta, mudah-mudahan dicukupin sama Allah. Dengan sebab kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah itu amalin tuh Bapak Saudara. Ya, tiap malam baca. Ya, pokoknya tiap malam, kapan aja yang penting malam. Ya baca itu 2 ayat. Ya, kita ya mengamalkan ini hadis. Mudah-mudahan insya Allah ya Allah akan selalu mencukupi segala hajat dan kebutuhan kita. Ya, dan ayat ini udah sangat masyhur lah, udah sangat familiar ya di kita semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Allimuhuma, ajarkan 2 ayat tersebut, nisaakum kepada istri kamu, wa abnaakum dan kepada anak-anak kamu. Fa innahuma salatun wa Qur'anun wa du'aun." Karena 2 ayat itu merupakan salah satu bentuk doa dan itu merupakan satu bentuk ayat Al-Qur'an. Al-haditsa, baca ini hadis secara sempurna. Jadi salatun itu maknanya du'aun. Ya, jadi dengan kita membaca 2 ayat tadi, mudah-mudahan itu jadi satu bentuk doa kita dan itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi kata Nabi, ajarin istri kita, ajarin anak-anak kita. Nah, makanya itu jadi wiridan. Kita kalau habis sholat maghrib pasti baca tuh. Ya, lillahi ma fis samawati pasti kita baca. Wiridan habis sholat subuh juga kita baca tuh. Lillahi ma fis samawati, masuk amanah Rasul sama ya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ini memang udah diajarin sama orang-orang tua kita. Makanya wirid-wirid zikir-zikir seperti ini harus terus kita bawa Bapak Saudara. Lebih-lebih ya anak-anak muda nih ya yang memang harus terus melanjutkan. Ya jadi kalau habis sholat maghrib baca wiridan. Ya emang lebih panjang tuh wiridannya. Tolong diperhatiin. Ya ntar habis subuh juga sama dibaca wiridan. Di antara wiridannya itu kita baca ya apa? Surah ya 2 ayat daripada akhir Al-Baqarah. Ya itu awal malam maghrib. Kemudian awal siang subuh. Tuh, makanya kita selalu baca tuh. Lillahi ma fis samawati amanar rasulu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kata Nabi ajarin tuh. Ya istri kamu ajarin, anak-anak kamu juga ajarkan. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma u'allimu ahadan ya'kilu dakhala fil islami yanamu hatta yaqra'a bisalasil ayati min akhir suratil Baqarah. Ini Sayyidina Ali yang bilang, bukan Nabi nih, Sayyidina Ali yang bilang. Jadi berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tidaklah saya mengajarkan kepada seseorang yang sudah punya kecerdasan ketika dia masuk dalam agama Islam, ya itu dia tidur sehingga dia membaca 3 ayat ini. Akhir surah Al-Baqarah. Jadi artinya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan kepada seseorang, ya setelah dimasuk Islam, jangan lupa sebelum tidur di malam hari baca 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ar ila akhir surah. Itu kalau 3 ayat. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Tapi kalau 2 ayat berarti bacanya dari amanar rasulu dan seterusnya. Ya, jadi kata Sayyidina Ali, sebelum tidur, kan malam tuh, tidur malam. Sebelum tidur baca tuh 3 ayat. Dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir surah, sampai akhir surah. Wa ammal ayatanil mazkuratani, adapun 2 ayat yang sudah disebutkan fi qouli alaihissalam, di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bihima, siapa-siapa yang membaca 2 ayat terakhir di akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, dibacanya di malam hari, kapatahu, maka 2 ayat itu akan mencukupi orang tersebut. Fahiyya, maka 2 ayat tadi min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi ila akhir surati, sampai akhir surah. Itu yang tadi saya udah baca tuh satu persatu. Dari amanar rasulu
sampai akhir. Sampai la yukallifu nafsan illa usaha laha makasabat dan seterusnya. Itu 2 ayat. Kalau kata Sayyidina Ali 3 ayat, berarti bacanya dari lillahi ma fis samawati. Qalal ulama'u, berkata para ulama, fi makna qaulih alaihi salam, di dalam makna sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kapatahu. Apa tuh artinya kapatahu? Kata ulama, ai kapatahu ma ahammahu au kapatahu min qiyamil laili. 2 ayat itu mencukupi apa yang mereka inginkan. Atau 2 ayat itu mencukupi dari qiyamul lailnya. Jadi dengan sebab dibaca 2 ayat itu, insya Allah qiyamul lailnya sempurna. Itu namanya kapatahu. Ya, atau artinya segala apa yang diharapkan, diinginkan, Allah akan cukupin. Itu maksudnya kapatahu. Makanya disinilah jangan sampai dilupain baca 2 ayat tersebut. Kalau kita qiyamul lail, kita baca sempurna qiyamul lail kita. Ya, kalau kita ada yang kita inginkan, kita butuhkan, Allah cukupin segala keinginan dan kebutuhan kita dengan kita membaca 2 ayat tersebut. Itu yang menurut pendapatnya para ulama arti daripada hadis kapatahu. Qalal Imamun Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, ya juzu ayyakunal muradu bi kapatahu, boleh yang dimaksud dengan kata-kata kapatahu aima ahammahu, apa yang dia inginkannya, wa min qiyamil laili jami'an, dan dari qiyamul lail secara keseluruhannya. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi dua-duanya dapat tuh. Ya, ma ahammahu dapat, min qiyamil laili jami'an juga dapat dengan dia membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Wa hadzal babu muntasyirun, dan ini bab tersebar. Wa ma warada fihi kasirun ma'rufun, dan apa-apa yang telah datang keterangannya banyak dan terkenal. Inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmu. Wal qasdu al isyaratu ila ba'dil muhimmi, dan maksud itu artinya memberikan isyarat kepada sebagian yang penting. Min zalika, daripada yang demikian itu. Liyatamassaka bihi raghibuna fil khairi, supaya orang-orang yang cinta dalam kebaikan bisa ya benar-benar berpegang teguh. Fayafuzu, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Bima tarattaba alaihi, dari apa yang telah tersusun atasnya. Min jazilis sawabi, berupa ganjaran pahala yang banyak. Wa minal hifzi, dan daripada dia menjaga. Wal kifayati, dan merasa cukup ya lil apati, bagi segala penyakit-penyakit. Wallahul muwaffiqu, dan Allah yang memberikan taufik. Wal mu'inu, dan yang memberikan pertolongan. La rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala ilaha siwahu, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah ya Allah itu sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung. Selesai terkait dengan masalah-masalah Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Quran, dan keistimewaan-keistimewaan surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, udah selesai. Sekarang kita pindah bab yang lain.